jadi 600. Iya. Anda kan tiba-tiba bisa jadi orang terkaya di dunia. Masa Anda nggak tahu siapa yang main? Iya. Pasti tahu. Pilihannya dua kalau tahu. Diizinkan atau tidak? Iya dong. Kalau diizinkan, berarti memang itu bagian daripada agenda perusahaan. Ditarik sampai ke atas. Untuk mengangkat barang ke atas, Anda butuh frekuensi, Anda butuh barang, Anda butuh uang. Anda butuh kontraktor yang ngerjain. Sampai mana? Oke, targetnya sampai sini. Ya, biasanya goreng-goreng saham itu ada tujuan. Tujuannya adalah apakah saya akan melakukan corporate action. Karena kalau dia mencari dana tambahan dari luar, mau right issue atau private placement, biasanya si fund ini akan bilang, oke, gue pingin masuk nanti kalau harga saham lu sekian, frekuensi lu setiap harinya harus sekian, volumenya harus sekian, itu menjadi target. Ya. Digoreng lah itu untuk mencapai target itu. Ini kan cost kan? Dia dari harga 200 sampai ke 1000, dia keluarin cost banyak. Kan dia harus exit juga. Iya. Betul? Waktu dia exit, siapa yang nampung? Ya retail dong. Nah pertanyaannya, bagaimana meyakinkan retail ya, supaya mereka bisa beli waktu saya mau exit? Iya. Kalau dulu, sekuritas-sekuritas di zaman saya, analisnya ya bisa dibisikin lah. Bisa dibagi komisi. Ini dulu insider trading, ini jelas kriminal. Sekarang dulu. Udah enggak? Caranya baru. Semakin ada YouTube, TikTok, Instagram, influencer. Nggak lewat analis. Nggak lewat analis. Influencer. Analis. Yang Anda mau katakan influencer sekarang ini yang ngaku-ngaku sebagai analis atau ahli itu di Konoha ya? Di Konoha tuh. Iya, di Konoha. Ya, ini kan ngomongin negara orang. Itu titipan semua maksudnya. Tidak semua, tetapi patut diduga. Ya gimana cara kita kemudian mengetahui bahwa ini titipan, ini orisinal, ini ada ilmunya? Kalau kita belum tahu, kayak misalnya Bang Doni gitu, Anda nggak akan tahu. Kenapa? Waktu Anda saya taunya Gema aja lah. Nah, tapi kan orang lain tidak begitu. Iya. Karena yang dilihat sama dia bukan intelektual propertinya. Bukan kepintaran ini, yang dilihat adalah mobilnya apa nih. Oh, dia bisa naik private jet, oh dia punya mobil ini. Wah, berarti ini sukses nih. Iya. Gue ikut. This is the culture now. Dan lebih mudah buat para pemain di negara itu untuk memainkan. Siapa yang paling untung? Ya emiten lah. Atau orang yang bermain di situ. Influencer juga untung, investor retail pun diuntungkan asal dia tidak greedy. Setuju dong kalau dia misalnya masuk, habis itu ya sudah saya masuk sekian, naik 400-500%, untung nggak? Untung. Iya. Cuma korbannya pasti ada. Makanya saya bilang nggak bisa di financial market itu ditentukan siapa yang salah, nggak bisa karena memang dunianya ini dunia beginian. Iya, dunia greedy ya. Dunia greedy. Lah, terus apa gunanya OJK? Dengan segala regulasinya. Mengawasi yang tidak bisa dia action juga di situ. Karena cukup tahu aja gitu. Nah, ini juga agak berat nih. Artinya gini. Ya, tapi kan kita punya lembaga itu. Punya. Pertanyaannya adalah apakah personel-personel yang ada di dalamnya itu mengerti betul tentang ini? Belum tentu mereka mengerti loh. Itu fakta. Wah, itu bahaya loh kalau kayak gitu. Secara norma mereka mengerti. Tetapi secara permainan di dalam bagaimana tidak semua lapisan di dalam sebuah birokrasi negara manapun itu mengerti. Harusnya yang ada di otoritas jasa keuangan atau di lembaga pengawasan harusnya yang mengerti ya. Bukan cuma mengerti, mafia. Betul. Mafia yang insaf. Itu yang itu yang dilakukan FBI. Kalau kita tahu dulu ada ceritanya film Catch Me If You Can. Iya. Frank Abagnale akhirnya masuk. Iya, sini kamu kerja buat pemerintah. Nah, itu ada di Amerika. Iya, hacker-hacker itu harusnya dirangkul. Exactly. Ya kan? Nah, inilah mafia-mafia yang kemudian pengen kembali ke merah putih gitu kan. Ayo sini. Artinya kalau itu tidak dilakukan dan di OJK isinya orang-orang yang cukup tahu tapi tidak paham. Beda loh tahu sama paham. Betul, kan? Setuju. Itu bisa terulang lagi dong. Terulang. Karena ini kan bersih-bersih ini sebenarnya sampai ke akar nggak? Sekarang ini, saya kasih satu gambaran, ini konspirasi. Tidak bisa, saya udah kasih disclaimer konspirasi, berarti jangan bilang dasarnya apa, namanya konspirasi. Saya membaca, Juli 2025, JP Morgan mau membeli 117 juta lembar saham Bank BRI. Yang saya yakini, sampai sekarang itu mungkin nggak kebeli semua. Tapi itu sudah lewat 2025 dan itu udah 6 bulan. Yang saya cium berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah subprime mortgage crisis dan seterusnya tapering, ada dugaan kuat. Momen yang diledakkan oleh MSCI itu ada kepentingan orang-orang yang belum sempat beli saham-saham blue chip di Indonesia. Jadi
seakan-akan dia muncul sebagai malaikat. Iya, seakan-akan. Tapi di belakangnya, padahal belum balik modal. Mereka kan kesel sama Pak Purbaya sebenarnya. Kenapa? Karena waktu Pak Purbaya bilang harga 9.000, market nggak bisa turun loh. Naik terus. Kalau misalnya dia pada saat itu masukin jumlah besar, lot yang besar, share yang besar, tembak BRI. Semua orang akan pikir BRI akan kembali ke 6.400 karena memang target price BRI nanti di 6.400. Semua kan berbondong-bondong. Belum dia sempat kebeli, harga udah naik. Iya, tapi kan Bank BRI harus dilindungi kan. Itu kan bank himbara toh. Iya, artinya pemerintah. Orang mau punya kan. Iya. Itu bagus, itu bagus positif. dong buat Tetapi BRI. dia nggak sempat beli semua karena dia mau beli banyak. Berarti jalan satu-satunya apa? Ini akan berulang di setiap market manapun. Kita harus menciptakan fear yang berlebihan di market. Iya. Dibikin gap Pak harganya. Besok gap lagi 14%. Coba lihat siapa top net buy-nya atau yang beli paling banyak saham-saham banking BRI ini. Siapa? Waktu di bawah. Siapa? Kalau tidak salah, ya JP Morgan masuk. Dan asing-asing ini masuk. Waktu itu harga bottom 3.200 sekian, 3.280 atau 3.300. Waktu harganya naik kenceng itu kan dari bawah ditarik lagi ke atas. Itu asing beli loh. Jadi sebenarnya asing untung, kita juga untung loh. Ya, kita dapat uang mas, tapi kita juga dapat momentum bersih-bersih kan. Bersih-bersih. Dari kacamata pemerintah presiden. Win-win solution kalau saya lihat. Gitu. Tapi kan harus bisa kita kendalikan. Karena kalau tidak, mafioso atau apapun istilah ini kan dia akan bergerak dengan liar gitu kan. Pemerintah harus kuat dan bisa mengendalikan. Yes. Bagaimana caranya kalau sudah bersih-bersih ini kemudian tetap bersih? Ya taruhlah orang-orang yang punya kompetensi. Ya mudah-mudahan habis ini saya dipanggil lagi. Ya, Bung Gema terbang mulu sih, ya kan? Karena frekuensi terbangnya tuh seminggu berapa kali sih? Tergantung. Saya kadang kalau ke Amerika terbang. Kalau marketnya merah nggak naik-naik, saya terbang aja lah daripada. Bisa nggak sih kita punya harapan positif setelah kemudian direksi dan PLT yang baru ini kemudian duduk di posisinya? Apakah Anda melihat mereka orang-orang yang mampu dan kompeten dan bisa dipercaya gitu? Ya, satu hal yang filosofikal. Saya percaya dengan takdir. Saya percaya bahwa natur dan karakter market Indonesia melewati badai apapun akan all time high lagi. Ya, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Era Kartini bilang habis gelap terbitlah terang. Itu sudah terbukti sejak 2008. Berarti direksi-direksi baru ini adalah penggenap takdir menurut saya. At the end akan all time high lagi, sesimpel itu. Dan saya melihat 10.368 dan 12.200 itu adalah target panjangnya IHSG. Oke. Berarti kita hanya bisa wait and see. Yes, dan target bawahnya itu banyak, bahkan bisa sampai ke 6.000. Jadi saya udah kasih range nih, 6.000. Anda mau kasih waktu berapa lama nih? Saya bicara 48 bulan dari hari ini. 48 bulan. Ya, ini dua target kemungkinan diselesaikan semua. Either bawahnya kena dulu atau atasnya kena dulu. Pokoknya mari itu kita waktu bicara. Yang moderat atau gimana? Moderat. Konservatif lah. Bisa lebih cepat. Jadi 12.200 sama 6.000. Kan kita sebagai analis kan mesti siapin risk sama reward yang gede gitu ya. Di mana itu range-nya. Nah, apa yang membuat dia bisa 6.000, apa yang membuat dia bisa 12.100, kita belum tahu. Tetapi dari gambar, dari forecast, semua keilmuan yang saya pakai menggambarkan dua ini. Gitu. Artinya pasar modal kita basically strong dan ini adalah pasar modal yang cukup safe untuk kita masuk. Kalau enggak, Morgan Stanley ngapain repot-repot? Iya kan? Coba kalau punya kita ini adalah pasar modal yang di tengah gurun sana yang dia nggak mau, dia nggak akan ngurusin. Kenapa sih dia mau kita berbenah? Seksi. Iya, cuanable ini. Nah, udah common sense kan? Iya, tapi kalau Anda kemudian take off, kemudian harus return to base, apa sih yang membuat seorang pilot harus balik ke base? Engine fail, terus airport tujuannya bermasalah, ya kan? Terus ada penumpang sakit misalnya. Oh ya? Ya. Penumpang sakit? Ya, penumpang sakit dan di tujuan kita tidak ada fasilitas ya balik. Gitu. Atau misalnya saya pernah dalam satu penerbangan saya, fuel saya nggak cukup karena anginnya tiba-tiba kencang sekali, headwind saya kencang ya saya mesti pulang atau divert ke airport lain. Cuaca misalnya kan? Iya. Itu lebih aman kan buat pesawat? Yes, lebih aman. Nah, kalau buat negara seperti Indonesia, saya analogikan kita
RTB nggak sih? Sekarang ini? Sekarang ini? Kalau menurut saya sekarang ini kita RTB, lalu pilotnya diganti. Oke. Tapi kalau pilotnya Captain Gema Wiyardi, nggak bisa diganti tuh. Atas seizin Tuhan, kalau saya harus melakukan yang terbaik, saya lakukan. Dan dia pilot, dia juga analis, dia juga pelaku, dia pemain juga. Tapi bukan bagian konspirasi kan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, kita rehat dulu. Domkes segera kembali sesaat lagi.